sahabat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe, like, share dan juga komen ya. Oke teman-teman, mohon maaf kalau di sini suaranya agak nggak jelas ya, karena di sini posisinya lagi hujan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku mau ngebawain cerita tentang digangguin sosok manusia ular, kayak siluman ular gitu ya. Jadi itu badannya manusia, tapi mulai dari setengah badan sini sampai bawah itu ekornya itu kayak ular gitu ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe, like, share dan juga komen. Tonton video kita sampai habis ya. Jangan di skip, jangan dicepetin ya videonya. Tonton video kita sampai habis. Oke teman-teman, di sini aku mau ngebawain cerita. Ini tuh ceritanya temen aku ya. Jadi dia itu posisinya tuh udah nikah ya, kayak baru nikah tapi kayak baru hamil gitu loh ya. Terus si suaminya ini tuh orang supranatural, orang spiritual gitu ya, yang punya guru dan punya murid asuh juga, kayak ngangkat murid gitu loh ya. Tapi ceritanya di sini tuh bermula ketika suaminya ini tuh menjadi praktisi kayak supranatural yang mempunyai murid. Jadi di sini muridnya itu usianya sekitar 30 ke atas gitu ya, udah umur ya, udah ibu-ibu juga, ditinggal meninggal sama suaminya. Jadi si ibu-ibu ini tuh belajar ilmu supranatural ke suaminya teman aku. Jadi ini tuh ipar aku ya teman-teman. Jadi ibu ini tuh belajar ilmu supranatural ke suaminya temen aku ke suaminya ipar aku gitu ya teman-teman. Di sini bermula ketika si ibu ini belajar ilmu supranatural ke suaminya ipar aku. Terus si ipar aku ini yang cowok ini tuh pokoknya tujuannya itu belajar ilmu supranatural dan kayak ngasih wejangan, terus juga mengajari si ibu ini tadi tuh kayak belajar ilmu gitu, kayak muridnya gitu ya teman-teman. Tapi ternyata si ibu ini tuh kayak salah mengartikan kan kalau misalnya kita belajar praktisi sama guru kita, kan ipar aku yang cowok ini kan sama dengan gurunya dia nih ya. Jadi antara guru dan murid ya udah murni guru dan murid itu tadi. Tapi si ibu ini, si wanita ini tuh kayak baper gitu ya. Dia baper karena dia tuh kayak suka gitu sama ipar aku. Jadi dia ini suka, dan ternyata suami mungkin sama ipar aku tuh ditolak, cintanya ditolak. Terus juga gimana ya, namanya ipar aku udah punya istri, terus istrinya hamil, pasti dia lebih milih istri dan anaknya dong. Tapi si wanita ini tuh ternyata tidak sampai situ. Jadi dia ini mensalahgunakan ilmu yang dia pelajari. Ternyata dia diam-diam tuh kayak nyantet atau kirim teluh ke istrinya. Jadi ke ipar aku, ke saudara ipar aku ini yang cewek, dan yang cowoknya ini tuh guru supranatural si wanita ini tadi gitu ya. Terus akhirnya kejadian ini tuh bermula ketika tahun 2020 kalau nggak salah, karena baru sekali ya teman-teman, baru banget kejadiannya, masih anget-angetnya. Jadi di situ ipar aku tuh digangguin, posisi pas lagi hamil itu kayak dikirim-kirimin makhluk-makhluk yang jahat. Kalau mau nyantet atau kirim teluh kan
yang mengirimkan pasti kayak makhluk halus kayak begituan kan ya. Nah si ipar aku yang cewek ini tuh dia kayak punya apa ya, punya kesensitifan lah. Kalau dia tuh kayaknya ngerasa kalau dia sebenarnya tuh nggak sakit, cuman kayak ada yang aneh, cuma sakitnya itu bukan medis tapi sakit-sakit yang kayak dibuat sama orang lain gitu ya. Terus akhirnya kejadian itu dia tuh hamil, aku lupa hamil berapa bulan ya, pokoknya dia tuh pas hamil itu kayak masuk UGD, udah 1 minggu itu bisa masuk UGD tuh 3 kali 2 kali. Terus akhirnya dia tuh kayak udah capek gitu ya. Suatu saat pas malam-malam tangannya itu kayak nggak bisa digerakin gitu kan, kaku, sakit banget. Terus tanya ke mertua aku, ayah mertua aku kan bisa juga ya. Jadi dia tuh tanya kalau tangannya ini sakit ya, nggak bisa digerakin kenapa. Ternyata waktu dicek sama ayah mertua aku, ternyata itu ada keris nancep ke tangan dia, kayak maksudnya tuh keris yang gaib gitu ya teman-teman, karena dia dibuat sama si wanita ini tadi gitu. Terus selangnya malamnya itu pas suaminya pulang, suami ipar aku ini pulang, dia udah nggak betah banget gitu ya, udah nggak betah karena ngerasa badannya sakit semua. Akhirnya ipar aku ini bilang ke suaminya, nggak tahulah mau kamu apain, kan pas malam-malam suaminya pulang dinas dari satpam rumah sakit gitu ya, kan pulangnya malam. Itu tuh kejadiannya pas jam 11 malam kalau nggak salah ya. Kalau tidur kan dia kebiasaan kayak lampunya dimatiin gitu kan. Terus dia tuh bilang ke suaminya, kalau aku udah nggak tahan, ini mau kamu urut, mau kamu pijet, terserah gitu. Terus pas suaminya itu tadi megang pundak dia kayak mau urut gitu, terus si ipar aku tuh melihat di depan dia itu tuh di pojokan kamar dia tuh ada sesosok wanita. Wajahnya ini bersisik, sisiknya itu warnanya emas, sisiknya emas, matanya juga emas gitu, bersisik ya. Mulai dari kepala sampai sini tuh, sampai setengah badan itu wujudnya manusia, tapi dari setengah badannya sampai ke ekor ke bawah itu bentukannya kayak ular. Jadi ada apa ya, ada ekornya, tapi ekornya tuh tahu nggak sih, ular yang ekornya yang kayak gede banget kayak bundu gitu ya, yang nggak lincip gitu. Jadi ekornya tuh kayak bujel gitu, kayak bundu gitu loh teman-teman ya. Jadi dia tuh kaget, tapi sebelum itu tuh dia udah punya feeling. Dia bilang kalau hati-hati sama arah Bogor. Tapi ternyata usut punya usut, setelah kita telusuri, ternyata si manusia ular jadi-jadian ini ternyata dari Bogor, penguasa Bogor namanya Nyi Putri gitu ya. Jadi sudah tahu nih yang pengirimnya siapa, yang ngirim siapa, tujuannya apa, itu dia udah tahu. Akhirnya dikembalikan karena temennya suaminya ipar aku ini kayak dukun-dukun, kayaknya orang praktisi supranatural semua. Kan jadi bingung ya kalau ipar aku kayak gini. Akhirnya dibantu, kayak dikembalikanlah semua. Temen-temennya suaminya ini tuh ikut bantuin. Lah si cewek yang ngirim ini tadi kan udah buka warung sendiri. Buka warung sendiri tuh kayak buka praktek sendiri. Jadi dia tuh kayak kewalahan gitu ya. Kewalahan kan, dia nangani pasien, membantu pasien, mengobati pasien. Dukunnya pasien yang musuhnya pasien ini kan nyerang dia. Terus otomatis yang dari ipar aku juga nyerang juga dong, kayak ngebalikin kirimannya dia. Akhirnya dia WA suaminya ipar aku bilang kalau suruh ambilin ilmunya karena dia tuh udah capek, karena dia udah nggak tahan gitu, karena banyak kiriman juga dari pasiennya dia, dari yang dia nolong pasiennya, dari kirimannya ipar aku juga kayak dikembalikan gitu kan. Sampai itu tuh kejadian itu tuh mulai dari hamil sampai
udah lahiran keponakan kayak ipar aku itu sakit terus, dibuat sakit terus sampai ke anaknya ipar aku yang punya hati kayak punya sih nggak mau bales ya, biarin aja, karena siapa yang menanam karma buruk pasti kembalinya juga akan buruk. Tapi berhubung ini sudah menyerang anak dia, jadi dia tuh gak terima kalau misalnya dia sendiri yang diserang, gak apa-apa lah ya. Tapi kalau sudah ke anak, ke keluarga, pastikan dia gak akan tinggal diam gitu. Akhirnya dikembalikan semuanya. Dan ipar aku ini bilang ke suaminya kalau jangan, udah kalau kayak kejadiannya kayak gini, untung masih bisa diobati, masih baru ya. Kalau nggak bisa diobatin gimana? Jadi pesen ipar aku tuh bilang ke suaminya kalau jangan membuka kayak apa? Jangan membuka komunikasi baik nyata maupun telepati, kayak kan biasanya antara guru dan murid pasti punya telepati ya, pasti berkomunikasinya tuh lewat telepati, kayak misalnya muridku ini kenapa, perkembangannya apa, itu tuh pasti pakai telepati gitu. Jadi akhirnya udah ditutup semua komunikasi dan telepati, kayak komunikasi lewat telepati dan WA juga udah diblokir semuanya biar tenang gitu ya, nggak diganggu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulan atau hikmah yang baik yang bisa kita ambil dari cerita ini tuh, kita itu kalau kita menanam karma baik pasti munculnya juga akan baik ya teman-teman. Kalau kita menanam karma buruk pasti kembalinya ke kita tuh juga buruk. Makanya jangan menanam karma buruk dan kalian harus menanam karma baik. Oke teman-teman, sekian ya video dan cerita aku kali ini. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, yang sudah tahu channel YouTube aku, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Dan terima kasih juga yang sudah nonton video aku dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar. Mohon maaf teman-teman kalau di sini suara aku seperti ini karena aku lagi batuk dan pilek ya teman-teman. Oke teman-teman, tunggu kita di next video ya. Jangan lupa tungguin kita di channel YouTube Penelusuran Amatir. Bye bye. Salam mistis.